Kembali lagi pada pembelajaran yang sangat kamu nanti-nantikan, yaitu pembelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi penerapan induksi matematika pada keterbagian dan ketaksamaan. Oke, karena video ini dan materi ini sudah sangat kamu nanti-nantikan, maka kita langsung saja ke materinya. Pada video kali ini, seperti yang sudah si Ibu sebutkan, kita akan membahas tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian dan ketaksamaan. Dan yang pertama, mari kita bahas mengenai penerapan induksi matematika pada keterbagian. Diketahui A dan B adalah bilangan asli. Jika A habis dibagi B, maka berlaku A sama dengan M dikali B dengan M bilangan asli. Dalam hal ini A disebut kelipatan dari B atau B merupakan faktor dari A. Pernyataan B habis membagi A sering dilambangkan dengan B habis membagi A. Oke, sebagai contoh yang pertama, diketahui 21 habis dibagi 3. Karena 21 sama dengan 3 dikali 7 atau 3 dikali 4 tambah 3. Atau dalam bentuk lain 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3. Oke, bentuk-bentuk ini menunjukkan dan menyatakan bahwa 21 itu habis dibagi 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Buktikan bahwa 2 pangkat 2N dikurang 1 habis dibagi 3 untuk semua N bilangan asli. Oke, kita akan buktikan. Kita masuk ke contoh soal daripada penerapan induksi matematika pada keterbagian. Contoh yang pertama tadi sudah ada di video di sebelumnya. Contoh yang pertama, Ibu bacakan lagi. Buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa 2 pangkat 2N dikurang 1 habis dibagi 3 untuk semua N bilangan asli. Nah, tadi materinya sudah Ibu jelaskan di video yang sebelumnya bahwa konsep keterbagian itu bagaimana sudah jelas. Nah, sekarang kita masuk langsung kita selesaikan bagaimana membuktikannya. Sekarang kita buat buktinya. Untuk induksi matematika sendiri tetap kita menggunakan 2 langkah. Yang pertama itu langkah awalnya. Langkah awal harus kita buktikan bahwa Pn itu bernilai benar untuk N sama dengan 1. Oke, kita ambil yang harus dibuktikan bahwa 2 pangkat 2N 2 pangkat 2N dikurang 1 itu harus habis dibagi 3. Oke, kita buktikan. Kita ambil untuk N sama dengan 1, maka ini menjadi 2 pangkat 2N, N ganti dengan 1, maka 2 pangkat 2 dikali 1 dikurang 1. Hasilnya 2 pangkat 2 kali 1 yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4 dikurang 1 hasilnya 4 dikurang 1 hasilnya 3. 3 habis dibagi 3. Jadi berlaku untuk N sama dengan 1. Maka Pn untuk N sama dengan 1 itu benar. Oke, langkah yang pertama terbukti benar ya. Untuk N sama dengan 1 Pn itu berlaku. Kita lanjut ke langkah yang kedua yang disebut dengan langkah induksi. Langkah induksi. Di langkah induksi ini kita harus mengasumsikan dulu, asumsikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K. Oke, untuk N sama dengan K berarti 2 pangkat 2N dikurang 1 itu menjadi ganti N dengan K. 2 pangkat 2K karena N sudah berubah jadi K dikurang 1 habis dibagi 3. Kalau dia habis dibagi 3 berarti ada faktor 3.
pangkat 2K dikurang 1 kita misalkan dikali M, dengan M di sini adalah bilangan asli ya. Oke, ini masih asumsi, kita misalkan ini benar, sehingga berlaku terbukti Pn benar untuk N sama dengan K tambah 1. Maka ini akan kita buktikan apakah dia benar atau tidak. Maka untuk Pn, untuk N sama dengan K tambah 1 menjadi 2 N-nya berubah, N-nya menjadi K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan, oke ini kita ubah, kita kali ke dalam pangkatnya berarti 2 pangkat 2 kali K berarti 2K. 2 kali positif 1 menjadi tambah 2 dikurang 1. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita ubah. Di sini berlaku sifat perpangkatan, perkaliannya menjadi, ini kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2. Ini ya. Oke, dikurang 1. Maka sama dengan ini 2 pangkat 2 boleh kita buat di depan 4 komutatif dikali 2 pangkat 2K dikurang 1 sama dengan. Nah, sampai di sini kita perlu mengubah bentuk ini 2 pangkat 2K supaya dapat kita tunjukkan, kita ubah 2 pangkat 2K di sini. Dari mana kita ubah? Dari bentuk yang kita asumsikan tadi di atas. Maka kalau 2 pangkat 2K kurang 1 sama dengan 3 kali M, maka dapat kita buat bahwa 2 pangkat 2K itu sama dengan 3 dikali M ditambah 1. Nah, bentuk ini yang akan kita substitusi ke dalam, ke bawah tadi. Ini dia yang akan kita gantikan ke bawah, menggantikan nilai 2 pangkat 2K. Oke, 2 pangkat 2K kita ganti menjadi 4 dikali 2 pangkat 2K adalah 3N tambah 1. 3N tambah 1 dikurang 1 sama dengan 4 kali 3 kita kali ke dalam distributif, 4 kali 3 12M ditambah 4 kali 1 4 dikurang 1 sehingga menjadi 12M. Positif 4 kurang 1 maka menjadi positif 3. Oke, belum dapat kita tunjukkan apakah ini habis dibagi 3 atau tidak. Maka kita faktorkan, kita keluarkan 3 dari kedua bilangan. 3 dikali 12 bagi 3 tinggal 4M ditambah sini tinggal 1. Maka karena sudah ada faktornya 3, maka ini menunjukkan bahwa bentuk 2 pangkat 2K tambah 1 dikurang 1 itu juga habis dibagi 3. Ini menunjukkan bahwa bentuknya tadi Pn untuk N sama dengan K tambah 1 berlaku atau habis dibagi 3 juga. Habis dibagi 3. Dan kesimpulan yang kita ambil, karena langkah 1 terpenuhi dan langkah 2 juga terpenuhi sudah kita tunjukkan, maka kesimpulannya adalah bahwa Pn 2 pangkat 2N dikurang 1 itu benar habis dibagi 3. Habis dibagi 3 untuk semua N bilangan asli. N bilangan asli. Ini kesimpulannya. Setelah terbukti 1 dan 2, maka kesimpulannya 2 pangkat 2N atau Pn tadi benar habis dibagi 3. Oke, ini contoh yang pertama. Kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Maka tetap saksikan video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan materinya. Penerapan induksi matematika pada masalah ketaksamaan. Oke, pada materi ini ada beberapa sifat pertidaksamaan yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama sifat transitif yang berbunyi jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Atau jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Oke ya, tandanya tidak berubah. Yang kedua, jika A kurang dari B dan C kurang,
lebih dari 0, maka AC kurang dari BC. Atau jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AB lebih dari BC. Itu sifat yang kedua. Kita lanjut dengan sifat ketiga. Jika A kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C. Atau jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Itu sifat yang perlu kita perhatikan. Ada 3 ya. Ya, boleh dilihat lagi dan bahkan silahkan harus sampai dipahami. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini Ibu berikan satu contoh soal. Buktikan bahwa 4N kurang dari 2 pangkat N untuk semua bilangan asli N lebih sama dengan 5. Di sini Ibu akan berikan contoh yang kedua pada video ini. Ini contoh untuk ketaksamaan. Jadi Ibu bacakan kembali soalnya. Buktikan bahwa 4N lebih kecil dari 2 pangkat N untuk semua bilangan asli N lebih besar dari 5. Jadi ini harus kita ingat. Untuk menyelesaikannya N-nya itu lebih besar sama dengan 5. Bukan semua bilangan asli dari 1 sampai berikutnya. Hanya untuk N besar sama dengan 5. Dengan menggunakan induksi matematika. Oke, kita buktikan dengan induksi matematika tetap masih dengan 2 langkah. Buktikan. Buktinya kita mulai dari langkah yang pertama, langkah awal. Di langkah awal harus terbukti bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Oke, kita ambil. Berarti di sini tidak berlaku ya untuk N sama dengan 1, maka kita ambil N-nya 5 karena sudah ada syaratnya N-nya lebih besar sama dengan 5. Berarti kita ganti 4N lebih kecil dari 2 pangkat N. Kita ganti N-nya 5, maka menjadi 4 dikali 5 itu lebih kecil dari 2 pangkat 5. 4 kali 5 berapa? Iya, 21 kurang 1 lebih kecil dari 2 pangkat 5. Oke, berapa 2 pangkat 5? 30 ya. Iya, 30 tambah 2. 30 tambah 2 ya, 32. Oke, jadi coba diperhatikan. 20 kurang dari 32. Benar atau salah? Iya, benar ya. Jadi benar. Maka Pn benar untuk N sama dengan 5. Jadi berlaku untuk langkah yang pertama. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua, langkah induksi. Asumsikan benar. Kita harus asumsikan terlebih dahulu benar untuk N sama dengan K. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Sehingga bentuk 4N lebih kecil dari 2 pangkat N itu benar. Sehingga kalau kita ganti N-nya jadi K menjadi 4K lebih kecil dari 2 pangkat K. Ini kita anggap benar. Ini yang akan kita gunakan nanti untuk membuktikan langkah berikutnya bahwa juga benar. Sehingga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Ini yang perlu kita buktikan setelah kita asumsikan tadi. Oke, bentuk ini kalau N yang kita ganti menjadi K tambah 1 maka menjadi 4 K tambah 1. N nya sudah berubah ya, jadi K tambah 1 kurang dari 2 pangkat N nya ganti dengan K tambah 1. Oke, sampai di sini paham ya? Ya, ini masih tinggal substitusi menggantikan N dengan K tambah 1. Oke, untuk membuktikannya, coba kita perhatikan di sini. Kita berangkat dari 4K ditambah 4 kali K tambah 1. Ini kita buat menjadi sama dengan kali ke dalam distributif menjadi 4K ditambah 4 kali 1 maka menjadi 4. Oke ya, 4K tambah 4 dari mana? Ini. Selanjutnya, kalau kita ganti di sini 4K-nya dengan 2 pangkat K. Oke, sama
4 kali K tambah 1. Kenapa begitu? Coba dipikirkan dulu. Ini pernyataan di atas ini, persamaan ini. Oke, ini bernilai sama ya. 4 kali K tambah 1 sama dengan 4K tambah 4. Di sini sudah kita asumsikan tadi bahwa 4K lebih kecil dari atau kurang dari 2 pangkat K. Jadi kalau kita ganti 4K dengan 2 pangkat K, maka bentuk persamaan ini akan berubah menjadi bentuk pertidaksamaan atau berubah tanda. Jadi ruas kiri akan lebih kecil dari ruas kanan karena nilai 4K lebih kecil dari 2 pangkat K. Oke? Oke, kita lanjut. Lanjut, 4 kali K tambah 1 lebih kecil dari, ini tetap 2 pangkat K. Oke, ini kalau Ibu ubah misalnya dengan 4K, bagaimana bentuknya? Tentunya akan tetap lebih besar dari ruas yang di kiri. Oke, tetap ya. Kalau 4 Ibu ubah jadi 4K, K di sini nilainya bilangan asli yang lebih besar dari 5. Pastinya juga akan lebih besar ruas kanan daripada ruas kiri. Begitu kira-kira logikanya. Lalu berikutnya tetap 4 dikali K ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah, ini Ibu ubah lagi. Kenapa berubah-berubah? Kita mau menunjukkan bahwa ini akan terbukti. Selagi tandanya tidak menyalahi, maka tidak apa-apa kita ubah. Oke? Selagi tandanya tidak terlanggar atau tidak menyalahi, maka ini boleh-boleh saja. Di sini Ibu ganti jadi 2 pangkat K. Oke? Karena 4K tadi lebih kecil dari 2 pangkat K, maka tetap tanda ini lebih besar dari ruas kanan, ini lebih besar dari ruas kiri. Selanjutnya, sampai sini dapat diterima ya. 4 dikali K tambah 1 itu kurang dari, ini 2K ditambah 2K, maka menjadi 2 pangkat atau 2 kali 2K. Itu ya, 2 kali 2K, karena 2K tambah 2K berarti 2 kali 2K. Selanjutnya 4 kali K tambah 1 itu kurang dari, oke, ini ingat perkalian eksponen, maka pangkatnya dijumlah, maka ini menjadi 2 pangkat K tambah 1. Oke, perhatikan bentuk yang pertama yang harus kita buktikan tadi, 4N kecil dari 2 pangkat N. Maka untuk K tambah 1 berlaku tidak? Oke, yang sudah kita buktikan terbukti ya, bahwa 4K tambah 1, kita ganti N-nya dengan K tambah 1, kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Jadi juga benar untuk langkah yang kedua. Karena sudah benar untuk langkah pertama dan langkah yang kedua, maka terbukti kesimpulannya, kesimpulan seperti biasa, karena sudah benar untuk langkah 1 dan 2, maka terbukti benar bahwa PN atau 4N kecil dari 2 pangkat N untuk N besar sama dengan 5. N-nya bilangan